top 6 dan 7 review. Menurut aku sih di part 2 ini semuanya jauh lebih chill, jauh lebih santai, dan aku sebagai penonton jauh lebih mengenjoy karena aku melihat kayaknya mereka juga enjoy. Mungkin juga karena mereka dapat spoiler dari member sebelumnya, jadi mereka kayak lebih menggunakan kesempatan kali ini. Bisa aku katakan di part 2 ini konsepnya udah di-upgrade. Fase mereka untuk beranjak dari yang canggung jadi gak canggung itu jauh lebih cepet sih. Kalau dibilang canggung di part 2 ini jauh lebih bisa dikondisikan daripada canggung di part 1. Part 1 bener-bener canggungnya sampai berhari-hari. Kayaknya kalau yang canggung di part 2 ini terbilang singkat gitu. Kelihatannya juga lebih terbuka dan lebih brutal, lebih jelas aja gitu. Kelihatan siapa yang kasih permen ke siapa, itu kelihatan jelas banget. Jadi menurut aku, wow, cowok-cowok di part 2 ini menurut aku jauh lebih peka dan kayaknya pro gitu guys dalam hal-hal seperti ini ya. Overall part 2 ini menurut aku oke banget buat ditonton, semakin seru, bahkan tuh viewersnya juga semakin banyak ya, lebih banyak kayaknya daripada yang Shining Solo part 1. Berasa kayak bener-bener kompetisi antara satu member ke member lain, berasa kayak nonton Single Inferno ya. Next aku bakal review tentang member di episode ke-6. Jadi aku mulai dulu dari Duyong ya. Jujur Li, aku tuh gak nyangka kalau Duyong itu bisa seaktif itu. Aku tahu kalau dia aktif di depan Teme gitu. Aku kiranya dia cuman bisa ke Teme, ternyata dia in real life juga kayaknya sangat terbiasa dengan hal-hal perdatingan seperti ini ya. Bisa aku katakan Duyong paling santuy di acara ini, bahkan kecanggungan dia itu gak kelihatan. Walaupun dia bilang canggung dan malu, tapi gak kelihatan. PD-nya sih boleh banget diacungi jempol ya, karena dari awal pas aku lihat dia, pas dia mulai ngobrol dengan cewek-cewek juga kelihatan dia sangat pede. Karena di otak aku tuh image Duyong itu adalah Duyong yang buaya, terus yang garing. Tapi sampai sekarang sih aku masih belum melihat kegaringannya si Duyong di Shining Solo ini. Mungkin dia ingin memancarkan pesona baru gitu, pesona yang bener-bener cowok boyfriend lah gitu di Shining Solo ini. Jadi aku kayak rada dak-dikduk juga sebenarnya lihat gerak-gerik Duyong ya. Dan aku merasa juga Duyong itu kayak take this seriously. Memang ini harusnya seperti itu. Ini lagi di dating show nih, gue harus serius buat cari cewek gitu kan. Kita lupakan dulu lah tentang dunia idol gitu. Kita kan lagi di dating show, jadi seriusnya sih yang kesini aja, harusnya sih begitu. Dan dari Shining Solo ini aku juga notice ternyata Duyong itu emosional. Ya, dia itu tipe yang extrovert tapi kadang bisa introvert. Dan bisa aku katakan kalau Duyong ini adalah romantic type of boy. Seperti yang kita tahu sebenarnya dia memang romantic sih kayaknya ya. Jadi aku harap performanya Duyong itu bisa terus begini, bahkan harus ditingkatkan sebenarnya. Karena kalau tidak ada gebrakan-gebrakan kecil, sebenarnya cewek-cewek pada kayak bosen aja gitu, kayak gak ada sesuatu yang wow-wow gitu kan. Next kita bahas Hyun Suk. Di awal memang aku khawatir sih dengan penampilan dia. Jujur, kalau saya sebagai orang biasa gitu, misalnya orang biasa nih gak tahu kalau dia tuh seorang idol misalnya gitu, modelan kayak Hyun Suk ini sebenarnya not my type. Tapi gak tahu kalau type orang lain. Rada aneh aja gitu lihat orang yang begitu ya. Tapi at the same time, aku juga merasa dia tuh berani untuk menunjukkan sisi rapper, sisi hip hop style dia, dan sisi dia yang menjadi diri dia sendiri. That's a good point. Jadi itu juga yang membuat aku mempertimbangkan, oh dia berani tampil beda berarti dia unik gitu. Dia punya keunikan dia sendiri. Mungkin dalam batin cewek-cewek yang ada di situ yang melihat Hyun Suk juga mungkin merasa kayak, oh dia unik gitu. Mungkin dari luarnya dia terlihat kayak style-style rapper, tapi kayaknya di dalam hatinya itu kayak Hello Kitty, guys, paham kan? Tapi siapa sangka dari semua cewek itu yang paling aku lihat sangat interest dan sangat tertarik dengan Hyun Suk adalah Minji. Kukira nih modelan Minji itu bakal suka kayak dengan Jongwoo atau Duyong gitu, tapi semakin kesini aku melihat kayak, wah, Hyun Suk Minji ini kayaknya bakal endgame nih. Hyun Suk Minji itu berasa kayak Jihoon Miho kemarin. Dari awal mereka udah kayak klop, entah kenapa kayak mereka kayak klop aja gitu di mata aku, di mata saya sebagai penonton ya teman-teman. Gak tahu sih kalian apa komentar kalian tentang Minji Hyun Suk, tapi menurut aku Minji Hyun Suk itu satu genre lah gitu. Karena si Minji juga tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, dia juga suka dengan
hip hop gitu loh guys. Dari semua member, Hyunsuk memang kelihatan paling luas gitu dalam hal berkomunikasi. Iya, karena siapapun yang ngobrol dengan Hyunsuk kayaknya bisa jadi panjang kali lebar gitu. Walaupun mungkin awalnya singkat, tapi lama-lama bisa dijadiin panjang tuh dengan Hyunsuk, karena Hyunsuk tuh kayaknya begitu orangnya ya. Setelah saya menonton di sini, Hyunsuk juga emang punya jiwa-jiwa leadership juga menurut aku. Hyunsuk ini juga kelihatan care banget orangnya. Bahkan tuh dengan cewek-cewek yang baru dia kenal tuh dia langsung kasih selimut dan segala macamnya. Kayaknya itu memang bawaan dari sononya gitu kalau Hyunsuk itu orangnya care. Next, Jongwoo. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau kalian nggak tahu, Jongwoo itu adalah bias saya. Jadi ada banget kekhawatiran dan keprihatinan aku pas lihat kalau dia orangnya sependiam itu di awal episode. Karena yang diam-diam begini nih kadang bisa berubah jadi wow, bisa juga tetap seperti ini sampai akhir. Jongwoo kayaknya bakal berubah sih. Aku percayakan Jongwoo di Shining Solo ini. Jadi dari awal memang dia juga gak berani kontak mata dengan cewek, dan juga sampai di notice gitu dengan ceweknya tuh diemnya Jongwoo ya, canggung dan malunya Jongwoo tuh menurut aku lucu di mata saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saya terbutakan oleh Jongwoo ya, sampai aku bisa bilang dia tuh lucu walaupun dia begini. Tapi in my opinion dia lucu banget. Kayak aku gak tahu kenapa di part 2 ini kalau kalian nonton reaction aku ya, kayaknya aku banyak ketawa gitu. Jadi diem-diem gini sebenarnya Jongwoo tuh peka loh guys. Jongwoo tuh bukan diem karena dia memang pendiam, tapi dia cuman belum beradaptasi aja. Mesin dia belum panas guys. Mungkin sama kurang lebih kayak Asahi. Kalau misalnya udah mulai kenal, nanti mulai keluar deh gilanya gitu kan. Bantu memperbaiki kimchi jjigae pas masak itu kayak jiwa-jiwa Cocoable gitu loh guys. Gila. Jadi kalau misalnya kalian lihat Minji dan Jongwoo tuh berasa kayak Nuna dan Berondong. Gila. Berasa banget gitu. Apalagi si Jongwoo tuh pas deket Minji tuh di mata saya ya, di mata saya dia kayak big boy we need gitu. Itu sih yang menurut aku kyowo banget dari sisi seorang Park Jong-woo. Motongin daging juga ya buat Seungji tuh, gila. Padahal si Seungji itu cuman kayak ngomong-ngomong ini nggak bisa dipotong ya, tapi dia cuma melirik ya, dia melirik dan bergerak. Oke, gak usah banyak ngomong, memang bener gak usah banyak ngomong, tapi dia bisa peduli dengan sekitar. That's itu sih plus point banget buat saya sebagai penyuka Park Jong-woo. Jadi kalau buat Jong-woo menurut aku PR-nya cuman komunikasinya aja ditingkatkan ya bestie. Next kita bahas Jungkwan, yang siapa sangka siapa sangka kalau adikku Super King Cow Baby ini bisa enjoy, senang, menikmati Shining Solo ini. Bener-bener menurut aku dari semua member tuh yang paling menikmati itu Jungkwan. Gak Jungkwan, Yoshi. Sangat menikmati momen ini. Momen dimana mereka bisa menunjukkan nih siapa diri mereka sebenarnya, dan itu keren. Jadi tingkatannya itu Jungkwan masih di atas Jongwoo sih sekarang. Kukira karena si Jungkwan ini sangat magni dan dia juga paling kecil, aku kira dia bakal kayak sangat pemalu, sampai pemalu banget. Ternyata dia tidak. Emang sih awalnya dia kayak pemalu, tapi pas udah masuk tahap belanja, duduk sebelahan dengan Seungji, no more baby. No more baby, dia sudah menjadi big boy. Aku gak tahu sih apa yang terjadi dengan otak aku, tapi aku merasa kayak oh my god. Pas aku lihat si Jungkwan mulai pembicaraan pas di mobil, ngambilin snack yang bertumpuk di tangannya Seungji, itu udah wow, adekku, Anda luar biasa sekali gitu kan. Di awal pas dia ngajak ngobrol dengan Seungji itu juga lucu banget ya. Dia tanya apa? Tadi makan apa? Dia nanya begitu. Kayak itu sebenarnya pertanyaan sangat basic sih. Sejujurnya itu sangat basic guys. Entah kenapa kalau Jungkwan yang nanya itu berasa kayak 10 times attractive. I don't know, tapi di mata aku Jungkwan atraktif. Nyesnya ada sih, lebih berasa nyesnya guys. Krenyesnya itu lebih berasa, jujur li. Menurut aku juga Seungji sebagai wanita yang ada di sana pasti wow, tidak mungkin tidak. Kalau misalnya Seungji berani bilang dia tidak bergetar melihat Jungkwan, itu
Itu bohong. Jadi sebenarnya aku tuh shipper Junghan Jisoo. Cuman karena pas kemarin mereka sempet cuci piring bersama. Dari raut mukanya, dari gerak-geriknya, menurut aku juga mungkin Jisoo kelihatannya interest juga nih. Kalau gak ke Duyong, ke Junghan. Kalau Jisoo ya, kalau dari mata kepala saya nih. Dan menurut aku tuh Junghan dan Jisoo lucu. Dari semua cewek yang ada, menurut aku memang si Jisoo ini kelihatan paling magni. Walaupun saya tidak tahu umurnya, saya sebagai shipper Junghan Jisoo mengharapkan momen-momen mereka berdua lagi selain cuci piring. Ya, semoga ada lagi momen-momennya nanti. Yoshi, oke. Sebenarnya Yoshi itu emang pemalu, ya, memang pemalu. Tapi pesona cowok Jepang satu ini tidak selemah itu, best. Tidak selemah itu. Dia masih berani untuk sedikit melirik-lirik, pas ngobrol sedikit melirik-lirik, itu masih bisa. Yang membuat Yoshi itu atraktif di first impression menurut aku adalah senyum dia. Di Shining Solo ini semakin jelas saya mengatakan bahwa kalau pesonanya pria Jepang Yoshinori ini adalah senyum dia. Pas sudah di dalam mobil dengan si Hyul, itu udah mulai kelihatan effort dia. Jadi effortnya itu kelihatan sih di mata saya. Effortnya kelihatan kalau dia mulai mau ngajak ngomong, udah mau bergerak. Jadi dari semua cewek-cewek yang ada itu memang yang paling tertarik dengan si Yoshi di mata saya adalah Lee Hyul. Diam-diam mereka bisa aja endgame kalau Lee Hyul tidak goyah. Sebenarnya Yoshi itu rada kayak introvert yang tetap sopan walaupun dia pengen gercep sebenarnya, ya kan? Beda sih gebrakan Yoshi dan Junghan itu menurut aku dua kutub yang berbeda. Dimana kalau Yoshi itu rada masih takut-takut, tapi Junghan itu kayak yang gak peduli lah, yang penting aku membantu gitu. Next kita masuk ke review episode ke-7. Jadi first impression aja di episode ke-7 ini, entah kenapa aku merasa di episode kedua itu udah kelihatan banget mereka perubahannya. Effortnya udah mulai keluar dan aku merasa kayak wow, mereka juga nebak-nebaknya bener. Tidak ada yang salah sangka. Para member itu tahu kalau yang mana nih yang tertarik dengan mereka. Langsung kita bahas per member, mulai dari Duyong lagi. Ya sebenarnya di episode kedua ini Duyong tetap sama sih. Tidak ada kewawan yang bener-bener wow di episode kedua ini. Kepedean Duyong tetap stabil, berani maju duluan itu masih sama, berani tampil beda juga iya, dengan jawaban dia yang pas ngomongin tentang super power itu. Walaupun dia bilang dia suka memperhatikan orang, ternyata dia juga mau diperhatiin guys. Bisa aku katakan dengan semua kepedean Duyong, kepercayaan diri dia, keberanian dia dalam melakukan beberapa hal di sini, deep inside kayaknya dia itu kayak Hello Kitty banget. Siapa juga yang notice kalau Duyong itu memberikan jaket dia kesengaja pas di bus merah. Aku yakin beberapa dari kalian juga lihat, tapi setelah aku rewatch aku baru paham gitu. Aku baru kayak oh my god, what is this? Ini udah kayak di drakor. Pas Duyong makan bareng si Hyul, menurut aku jujur saja gak yang wow gimana gitu. Friendly, cuman seakan-akan mereka itu bestie gitu aja sih. Gak ada yang romantic yang diinginkan, bestie aja gitu, bestie aja. Jadi memang di mata saya itu Hyul dengan Yoshi. Jadi pas aku lihat Duyong sama Hyul, aku merasa kayak oh oke. Next kita bahas Yoshi. Di Secret Open Talk itu, Yoshi bilang kalau dia itu berdebar kalau lihat cewek menyibak rambutnya like this. Ya, yeah? Yoshi suka yang begitu. Jadi menurut aku sih tipe Yoshi itu lebih ke yang kayak anime, kayak yang ada di film-film. Mungkin Yoshi kebanyakan nonton drakor kayaknya ya. Jadi dia pas lihat yang in real life gitu, dia merasa kayak wow, terkesima gitu guys. Karena Hyul itu adalah cewek yang paling aku notice sering banget tuh menyibak rambutnya. Aku gak tahu ada apa dengan Hyul dan Yoshi, tapi semakin kesini aku merasa kayak mereka beneran bakal endgame. Yoshi di episode ke-7 itu memang kelihatan berusaha buat jadi lebih talkatif. Next, Junghan. Ya, karena sempat dapat satu perekam suara kemarin, Junghan sih di episode 7 ini kelihatan perubahannya luar biasa. Saya suka banget yang berubahnya cepat seperti ini ya, karena bisa dilihat Junghan itu pas di bus merah menyambut cewek baru dengan excited. Juga dia mulai ngajak ngobrol pas makan sama si Minye, karena kan Minye juga ya cewek baru sih. Saya tidak tahu apa yang salah dengan mereka, tapi in my opinion aku tidak merasa Junghan sama Minye itu cocok guys. Walaupun memang sih katanya
Minye itu seneng pas lihat Jonghan itu lucu, suka bercanda dan sebagainya macam. Tapi aku melihat kayaknya Minye itu ada sedikit tertekan gitu pas ada di sekitar Jonghan. Saya tidak tahu, tapi that's my feeling pas aku nonton Minye dan Jonghan. Bisa jadi juga Minye itu karena dia baru datang kan, dan dia belum kenal banget dengan member, jadi dia kayak masih malu-malu. Tapi Jonghan sih udah jauh kelihatan sangat enjoy dating program ini. Kadang tuh Jonghan gak kelihatan kayak seumuran dia menurut aku. Kayak Jonghan itu kelihatan kadang dewasa banget gitu di umur dia yang sekarang, ya gak sih? Kalian merasakan gak sih kayak itu? Hyunsuk, ya menurut aku sih ke-friendlyan, kecilan dari Hyunsuk itu kurang lebih sama dengan episode kemarin. Dan semakin jelas kalau Minji itu sangat into Hyunsuk. Udah tidak usah diragukan lagi, kalau ini kayaknya aku bisa memprediksi deh endgame-nya ya. Minji itu kasih permata ke Hyunsuk. Minji duduk sebelahan pas di bus merah dengan Hyunsuk. Dan pas open talk, Minji itu kayak sering banget ngelirik-lirik ke Hyunsuk, seakan-akan dunia itu milik mereka berdua. Tapi sayangnya pas makan siang mereka gak ketemu guys. Kalau misalnya ketemu mungkin, waduh, saya tidak tahu lagi. Mungkin tertutup sudah matanya si Minji, cuman fokus aja ke Hyunsuk ya. Siapapun yang ada di sekitar Hyunsuk menurut aku bisa kelihatan nyaman karena Hyunsuk itu good in communication ya. Karena topik pembahasannya juga menurut aku menarik ya, dan paling menarik kayaknya daripada semuanya gitu. Karena Hyunsuk tuh lebih pengen tahu tentang internal dari cewek-ceweknya. Last but not least, Park Jong-woo yang mendapatkan 3 perekam suara. Dan aku harap sih di awal kalau misalnya udah ketemu dengan perekam suara begini, itu bakal menjadi pukulan maut supaya dia itu jauh lebih effort nih, jauh lebih ayo maju gitu. Gak yang menye-menye menunggu waktu lebih lama lagi gitu. Sebenarnya di episode kali ini juga lumayan udah kelihatan effortnya, tapi next episode aku harap sih jauh lebih brutal ya Jong-woo ya. Biasanya sih memang cewek-cewek yang kasih perekam suara itu sebenarnya memang tertarik. Jadi dengan adanya perekam suara ini, apalagi si Jong itu peka banget dengan suara-suara gitu ya, dan dia tahu siapa yang kasih, jadinya mungkin jauh lebih jelas gitu kemana arahnya si Jong ini. Di bus merah pas duduk sebelahan sama Jisoo itu aku deg-deg. Aku sangat takut karena Jong itu kelihatan bingung mau mulai dari mana. Tapi aku suka dengan effortnya, walaupun sangat singkat gitu percakapannya, tapi dia udah berusaha untuk oke, mulai ngobrol nih. Menurut aku sih gurunya si Jong itu adalah Asahi dan Haruto. Selain kata-kata yang kalau udah kenal aku bukan yang seperti ini ya, si Jong pas makan siang dengan Seunggi, Jong itu berhasil menanyakan langsung to the point nih, nanya tentang perekam suara yang Seunggi kasih. Walaupun sebenarnya Seunggi itu pintar banget sih dalam berakting ya, dia bisa kayak membuat Jong awalnya bingung nih. Akhirnya sih luluh lantah juga dia dengan Jong. Akhirnya dia jujur aja bilang sebenarnya dia itu kasih karena memang nggak dapat kesempatan buat ngobrol segala macam gitu. Kalian nonton aja sendiri fullnya ya guys. Intinya begitu. Dan menurut aku dari kata-kata yang dilontarkan dengan Seunggi, alasan kenapa Seunggi itu memberikan perekam suara ke Jong berhasil kayak jauh lebih santai. Seakan-akan kita menonton Haruto Sowon lah gitu guys. Paham kan? Aduh. Momen Seunggi dengan Jong tuh tanpa aku sadar itu sebenarnya banget. Aku kayaknya Seunggi itu agak diem-diem gimana gitu, tapi pas ketemu dengan Jong dia berhasil kayak ketawa prikitiu. Itu menjadi pertanda baik sih menurut aku. Jadi aku masih menunggu banget gebrakan-gebrakan keren yang akan dilakukan oleh si Jong ke siapapun. Saya tidak tahu, mungkin aja ke Seunggi ataupun ke yang lainnya. Jadi di next episode kan kita udah dapat spoiler gitu, game day katanya kan. Jadi aku rasa bakal banyak banget plot twist di next episode ini. Pastinya cowok-cowok manly seperti Iksan Boy itu bakal lebih kelihatan pesonanya, menurut aku sih begitu. Dan bisa jadi Iksan Boy di next episode itu menjadi Mr. Treasure. Jadi kita tunggu aja next episode. Thank you for watching.